Hai semuanya, kami dari kelompok 19. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada Clarissa, Cica, Vanessa, Bagas, dan Oliver. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang COVID-19. Masalah COVID-19 adalah permasalahan yang tengah dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia saat ini. Indonesia sendiri menunjukkan statistik yang cukup tinggi terhadap jumlah pasien COVID-19. Dan demi menghambat pandemi ini, pemerintah menerapkan social distancing dengan menjalankan aktivitas dari rumah dan menutup semua tempat sosial. COVID-19 ini berdampak terhadap seluruh aktivitas masyarakat, seperti kegiatan belajar siswa yang saat ini dilaksanakan dari rumah. Salah satu metode pembelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa-siswi adalah membentuk kelompok ini sebagai media siswa untuk menyelesaikan tugas akhir semester. Namun, di samping tujuan untuk memenuhi tugas, kami berharap agar podcast ini dapat membantu siswa memahami mata pelajaran terkait. Latar belakang dari pembuatan podcast ini adalah sebagai bentuk tugas pendek yang diberikan sekolah sebagai tugas akhir yang dapat membantu siswa. Sejarah, Presiden Amerika Serikat mengklaim bahwa memiliki bukti virus corona dikembangkan di sebuah laboratorium di Wuhan. Namun, tidak ada bukti yang dapat membenarkan hal tersebut. Menurut pemerintahan Cina, asal wabah ini terjadi di sebuah pasar hewan laut di Wuhan. Matematika, saya mendapatkan data COVID-19 di Indonesia selama bulan April, dan saya mendapatkan presentasenya sebagai berikut. Kasus atau penderita COVID-19 sebesar 81,2%, sembuh sebesar 12,45%, meninggal sebesar 6,35%. Berikut ini adalah grafiknya. Selanjutnya kita bahas geografi. Dapat kita lihat di gambar, persebaran COVID-19 sudah melanda hampir satu dunia. 3 negara terbesar yang terkena virus ini adalah China, Amerika Serikat, dan Spanyol. Tapi, Indonesia juga terdampak oleh virus ini, yang bagian terbesarnya adalah di Jakarta. Cara penyebaran virus ini sangat cepat. Tapi sekarang sudah ada kebijakan pemerintah yang bernama PSBB. Apa sih itu PSBB? Jadi, PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Dengan adanya PSBB ini dapat menekan penyebaran COVID-19 secara drastis. Juga ada dampak yang serius. Orang yang sembuh dari COVID-19 ini cenderung lemah dan mudah sakit karena paru-paru mereka mengempis dan mengganggu sistem pernafasan. Juga adanya kerusakan jantung akibat obat COVID-19 yang keras. Tapi positifnya, perkembangan alat medis sangat pesat. Dari survei yang dilakukan, sebanyak 48% responden mengaku bahwa kehidupan sosialnya terganggu akibat virus ini. Jadi, penggunaan teknologi digital menjadi jawaban yang membuat masyarakat kini mulai menggantungkan interaksinya melalui dunia maya. Mulai dari bekerja dari rumah hingga bersekolah dari rumah, dan diperkirakan setelah pandemik ini tempat nongkrong atau liburan akan semakin padat. Materi ekonomi, salah satu dampak negatif COVID-19 di Indonesia yaitu tenaga kerja di Indonesia banyak yang ter-PHK. Oleh karena itu, angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat dengan pesat. Lalu, COVID-19 juga mematikan banyak sektor bisnis yang membuat perusahaan tak mampu lagi menggaji karyawan. Hal ini membuat ekonomi di Indonesia tumbuh sangat rendah. Kemudian, pemerintah menerapkan program menggratisan konsumsi listrik bagi masyarakat untuk membantu meringankan biaya. OJK juga membantu meringankan biaya tanggungan dengan cara para nasabah dapat menunda biaya cicilan karena dampak virus COVID-19 ini. Materi PPKN. Seperti yang kalian ketahui, virus COVID-19 ini adalah masalah yang begitu besar karena melihat penularan virus ini yang sangat cepat. Kebijakan-kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari social distancing hingga ke lockdown. Bangsa dan negara kita tentunya tidak hanya mengalami kondisi sulit ini. Tentunya bangsa kita memerlukan pedoman yaitu Pancasila. Berikut adalah jabaran pedoman Pancasila jabaran sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Virus COVID-19 dalam penyebarannya terlihat seperti adil tanpa melihat status sosial, pendidikan, dan agama. Virus ini mengingatkan pada kita untuk mengaku beradab untuk berbuat adil. Kita harus meletakkan faktor keadilan di kemanusiaan. Lalu contoh kemanusiaannya, kita harus banyak menyumbang donasi atau uang untuk mereka yang terkena virus ini dan kurang mampu. Selain itu, kita bisa berbagi sembako. Apabila keadaan sudah ditegakkan, maka keberadaban akan lahir dengan sendirinya. Materi sosio. Seperti yang kalian ketahui, COVID-19 ini tentunya menimbulkan konflik sosial. Contohnya yaitu pembatasan sosial atau social distancing. Social distancing ini meliputi penutupan sementara sekolah ataupun tempat kerja dan juga pembatasan kegiatan keagamaan dan
pembatasan kegiatan di umum. Mungkin emang kegiatan ini bertujuan untuk mencegah luasnya penyebaran COVID-19, tapi di sisi lain juga menimbulkan banyak dampak negatif seperti depresi, obesitas, dan juga kerusakan ekonomi. Karena adanya kerusakan ekonomi ini tentunya menyebabkan munculnya berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, maupun pembegalan. Bahkan juga hampir terjadi kerusuhan. Maka pemerintah sangat bersiap siaga untuk menertibkan masyarakat yang melanggar PSBB. Tugas PJOK. Dalam tugas PJOK, saya mendapatkan hal-hal yang merupakan pergaulan sehat selama pandemi dan pergaulan tidak sehat selama pandemi. Contoh yang saya dapat termasuk pergaulan sehat adalah adanya klub motor yang antusias membagi-bagikan masker ke orang-orang di jalan dan cara-cara menjaga kesehatan jiwa selama pandemi. Karena semasa pandemi ini diketahui banyak sekali pelajar yang merasakan stres disebabkan tugas-tugas sekolah yang menumpuk. Lalu, contoh pergaulan tidak sehat selama pandemi yang saya dapatkan adalah adanya siswa-siswa yang sudah disuruh belajar di rumah namun tetap keluar rumah dan melakukan tawuran. Hal ini terjadi di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Dan pergaulan tidak sehat lainnya adalah masih ada orang yang melakukan premanisme dan begal di tengah kewaspadaan ini. Bahasa Indonesia. Dalam tugas bahasa Indonesia, saya mendapatkan tugas untuk melakukan memilih kata dengan tema artikulasi dan intonasi. Jadi saya mengerjakannya dengan menggunakan tugas lain, yaitu saya melakukan podcast, tugas, atau misalnya PJOK adalah dengan cara saya memilih tema, artikulasi, dan intonasi, dan melakukan podcast PJOK. Selanjutnya kita bahas agama. Makna kata syukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa terima kasih kepada Tuhan, di mana kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang walau ada di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satu contoh relasi dalam Tuhan yaitu mau membangun hubungan. Gimana sih caranya? Ya dengan berdoa, membaca firman, renungan, dan lain-lain karena saat pandemik ini kita jadi memiliki banyak waktu luang. Contoh relasi dengan sesama dan lingkungan yaitu dengan mempererat persaudaraan, seperti bahu-membahu untuk menolong orang yang kekurangan bakti sosial. Dan yang bersyukur untuk diri sendiri adalah dengan cara merawat diri mulai dari hal-hal kecil seperti potong kuku dan mandi. Next kita bahas PKWU sistem produksi. Adalah suatu keterkaitan unsur-unsur yang berbeda secara terpadu, menyatu, dan menyeluruh dalam pentransformasian masukan menjadi keluaran. Dengan adanya COVID-19 ini, sistem produksi terancam. Mulai dengan adanya pemutusan tenaga kerja hingga THR yang berkurang, banyak perusahaan yang guling tikar karena pandemik ini sudah berjalan hingga lebih dari 2 bulan. Salah satu jalan yang dapat diambil dari perusahaan adalah dengan berjualan online. Sudah banyak tempat yang menampung penjualan online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Dengan COVID-19 ini ada beberapa online shop yang menerima banyak permintaan juga. Cara lain adalah dengan memberikan diskon atau potongan harga yang termasuk dalam strategi pemasaran sehingga meningkatkan permintaan dan didukungnya Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. English and English literature. COVID-19 has been the one thing on everyone's mind since the start of 2020. This virus has spread all around the world since the World Health Organization confirmed the worst case in China. The outbreak was initiated from the Hunan market in Wuhan City of China in December 2019, and it has turned out to be a global health emergency. Meanwhile, in Indonesia, the COVID-19 cases have surpassed 14,000, which means that Indonesia now faces a sudden jump in its coronavirus statistics. And almost all the nations are struggling to slow down the transmission of the disease. As the coronavirus spreads into more and more countries, public health officials are placing responsibility with practicing social distancing, which is, if it's done correctly, it could even break the chain of COVID-19 transmissions. Seni budaya. Seni rupa dua dimensi adalah karya yang memiliki batas panjang dan lebar dan tidak memiliki ruang. Karya dua dimensi yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah lukisan dan poster. Dan karya ini sendiri hanya dapat dinikmati dari satu sisi saja. Seni dua dimensi ini mengandung beberapa unsur seperti titik dan garis, sedangkan teknik yang dapat digunakan adalah teknik plakat dan arsir. Apabila disertai dengan media yang tepat seperti pensil dan kanvas, maka seni dua dimensi dapat tercipta. Namun dengan adanya COVID-19, aktivitas yang berhubungan dengan seni rupa Indonesia seperti proses ekspor produk seni rupa dua dimensi Indonesia turut terhambat.
Namun, permasalahan ini dapat diatasi dengan ketersediaan generasi muda untuk tetap melestarikan seni rupa Indonesia melalui berbagai media sosial yang ada, sehingga seni rupa Indonesia, khususnya seni rupa 2 dimensi, dapat dilestarikan hingga masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.